dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien. Dalam konteks fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh program dan pelayanan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan, kepuasan pasien, serta pencapaian indikator kinerja kesehatan. Fungsi manajemen secara umum terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, penggerakan, actuating, dan pengawasan, controlling. Perencanaan dalam pelayanan kesehatan mencakup proses identifikasi masalah kesehatan masyarakat, penetapan prioritas, serta penyusunan rencana kerja berbasis data epidemiologi wilayah. Tanpa perencanaan yang matang, program kesehatan berpotensi tidak tepat sasaran. Pengorganisasian merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan mengatur pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab antar tenaga kesehatan sesuai kompetensi masing-masing. Struktur organisasi yang jelas akan meningkatkan koordinasi lintas program dan mengurangi tumpang tindih tugas. Penggerakan, actuating menjadi faktor penting dalam memotivasi tenaga kesehatan agar bekerja sesuai rencana dan target kinerja. Fungsi pengawasan, controlling, berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar operasional prosedur, SOP, dan indikator mutu yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring rutin, audit internal, serta evaluasi capaian program. Evaluasi ini menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan, continuous quality improvement, di fasilitas kesehatan. Perencanaan pada UKM dan UKP perencanaan planning merupakan tahap awal dan paling mendasar dalam fungsi manajemen di puskesmas karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan UKM dan UKP. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui analisis situasi kesehatan wilayah kerja, identifikasi masalah prioritas, serta penetapan target capaian program. Dalam praktiknya, perencanaan dituangkan dalam dokumen seperti Rencana Usulan Kegiatan RUK dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan RPK yang disusun setiap tahun. Pada upaya kesehatan masyarakat, UKM, perencanaan lebih menekankan pada pendekatan populasi dan wilayah kerja. Beberapa aspek penting dalam perencanaan UKM meliputi 1. Analisis data surveillance dan laporan rutin, SP2TP 2. Identifikasi masalah prioritas seperti stunting, TB, atau cakupan imunisasi rendah 3. Pelibatan masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Desa, MMD 4. Koordinasi lintas sektor, desa, kecamatan, kader kesehatan. Sementara itu, pada upaya kesehatan perseorangan UKPI, perencanaan difokuskan pada kesiapan pelayanan klinis dan manajemen sumber daya. Beberapa komponen penting dalam perencanaan UKP meliputi A. Perencanaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis. B. Perencanaan obat dan alat kesehatan. C. Pengaturan jadwal pelayanan dan alur pasien. D. Penetapan standar operasional prosedur, SOP. Dengan demikian, penerapan fungsi perencanaan pada UKM dan UKP, penerapan fungsi pengorganisasian pada UKM dan UKP pengorganisasian, organizing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun sumber daya agar dapat bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks puskesmas, pengorganisasian mencakup pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta penetapan alur koordinasi antar unit pelayanan. Struktur organisasi yang jelas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih tugas serta memastikan setiap tenaga kesehatan memahami perannya masing-masing. Pada pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, UKM, pengorganisasian dilakukan dengan menetapkan penanggung jawab program seperti KIA, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, dan P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit. Selain itu, koordinasi lintas program dan lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam pengorganisasian UKM. Beberapa aspek penting dalam pengorganisasian UKM meliputi 1. Penetapan koordinator program UKM. 2. Pelibatan kader kesehatan dan tenaga promosi kesehatan. 3. Pembagian wilayah binaan. 4. Koordinasi dengan pemerintah desa dan sektor terkait. Sementara itu, pada upaya kesehatan perseorangan, UKP,
Pengorganisasian difokuskan pada pembagian tugas tenaga medis dan paramedis sesuai kompetensi profesional. Hal ini meliputi pengaturan pelayanan poli umum, poli KIA, laboratorium, farmasi, serta unit tindakan medis. Pengorganisasian UKP juga mencakup pengaturan jadwal praktik, sistem rujukan internal, serta koordinasi antar profesi. Dengan demikian, penerapan fungsi pengorganisasian pada UKM dan UKP memiliki fokus yang berbeda tetapi saling mendukung. Pada UKM, pengorganisasian lebih menekankan pada koordinasi program dan kerjasama lintas sektor, sedangkan pada UKP lebih berorientasi pada pengaturan pelayanan klinis dan profesionalisme tenaga kesehatan. Integrasi pengorganisasian yang baik akan menciptakan sistem kerja yang efektif, memperlancar komunikasi internal, serta meningkatkan kinerja puskesmas secara keseluruhan. Tanpa pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan program berisiko tidak optimal dan dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Penerapan fungsi penggerakan, actuating pada UKM dan UKP fungsi penggerakan. Actuating merupakan inti dari manajemen karena pada tahap inilah seluruh rencana dan struktur organisasi benar-benar dijalankan melalui tindakan nyata. Dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, penggerakan berarti bagaimana kepala puskesmas dan penanggung jawab program mampu memotivasi, mengarahkan, serta membina tenaga kesehatan agar bekerja sesuai standar dan target yang telah ditetapkan. Actuating tidak hanya berkaitan dengan pemberian instruksi, tetapi juga mencakup kepemimpinan, komunikasi efektif, supervisi, dan pemberdayaan tim. Dalam konteks upaya kesehatan masyarakat, UKM, penggerakan difokuskan pada pelaksanaan program promotif dan preventif agar berjalan aktif di masyarakat. Bentuk penerapannya antara lain: 1. Memberikan arahan rutin kepada pemegang program, KIA, gizi, imunisasi, P2P, Kesling. 2. Melakukan pembinaan kader posyandu dan kader kesehatan desa. 3. Mengadakan pertemuan lintas sektor untuk menggerakkan dukungan pemerintah desa. 4. Melaksanakan monitoring lapangan secara berkala. Actuating pada UKM menuntut kemampuan komunikasi dan pendekatan sosial karena sasaran utamanya adalah masyarakat. Studi dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat menjelaskan bahwa keberhasilan program promotif sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam memobilisasi partisipasi masyarakat serta melakukan edukasi yang persuasif. Pratiwi dan Suryo Putro, 2020. Artinya, tanpa penggerakan yang aktif, program UKM hanya akan menjadi perencanaan di atas kertas. Sementara itu, pada upaya kesehatan perseorangan, UKP, fungsi penggerakan lebih berorientasi pada pelayanan klinis dan interaksi antar profesi kesehatan. Kepala puskesmas berperan memastikan tenaga medis dan paramedis bekerja sesuai standar operasional prosedur, SOP, menjaga disiplin pelayanan, serta meningkatkan mutu layanan. Beberapa bentuk actuating dalam UKP meliputi pengarahan sebelum pelayanan dimulai, briefing, pembinaan kinerja, evaluasi harian, serta pemberian motivasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan berprestasi. Penerapan fungsi pengawasan, controlling pada UKM dan UKP fungsi pengawasan, controlling merupakan tahapan manajemen yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks puskesmas, pengawasan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan program dengan indikator kinerja, serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Pada upaya kesehatan masyarakat, UKM, pengawasan difokuskan pada capaian indikator program promotif dan preventif seperti imunisasi, pelayanan KIA, perbaikan gizi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengawasan dilakukan melalui monitoring laporan rutin, analisis data surveillance, supervisi lapangan, serta evaluasi capaian standar pelayanan minimal, SPM. Pemanfaatan data program secara konsisten membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan perbaikan program kesehatan masyarakat. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program serta efektivitas fungsi manajemen yang telah diterapkan pada upaya kesehatan masyarakat, UKM, dan upaya kesehatan perseorangan, UKP. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana target dan indikator kinerja tercapai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas.